Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Susila Ningsi. Saya mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi dari Universitas Megarizky Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi oleh Bapak pemangku saya, Bapak Safarudin Apoteker. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 poin dalam wawasan ilmu farmasi. Yang pertama ada definisi farmasi, yang kedua sejarah farmasi dan lambang farmasi, dan yang ketiga pendidikan farmasi. Baiklah, saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu definisi farmasi. Apa sih itu farmasi? Nah, farmasi berasal dari bahasa Yunani farmakon yang berarti obat atau racun. Nah, dia di sini dikatakan obat ketika dosisnya tepat dan dapat menjadi racun ketika dosisnya tidak tepat. Farmasi juga merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Saya akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu sejarah farmasi. Nah, ada tidak yang tahu bagaimana sejarah farmasi sehingga ada sampai saat ini? Nah, itu ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Nah, pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas. Tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Nah, seiring dengan berjalannya perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga, pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Denmark Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus Silenses. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian itu sama. Berikut ini adalah tokoh-tokoh besar yang berjasa dalam terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama ada Paracelsus pada tahun 1540 Masehi sampai dengan 1493 sebelum Masehi berpendapat bahwa untuk membuat suatu sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Yang kedua, Bapak Hippocrates pada tahun 459 sampai dengan 370 sebelum Masehi yang dikenal dengan Bapak Kedokteran, dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga, ada Bapak Claudius Galen pada tahun 200 sampai dengan 129 sebelum Masehi menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat, ada Ibnu Sina pada tahun 980 sampai dengan 1037 sebelum Masehi telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Yang kelima, ada Johann Jakob Pfeffer pada tahun 1620 sampai dengan 1695 sebelum Masehi berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan.
Nah, ia mengatakan, I pondered at length. Finally, I resolved to clarify the matter by experiment. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Yang keenam, ada Institut Farmakologi pertama yang didirikan pada tahun 1847 oleh Rudolf Buchheim 1820 sampai dengan 1879 di Universitas Dorpat, Estonia. Nah, selanjutnya Oswald C. Debeck pada tahun 1838 sampai dengan 1921 sebelum Masehi bersama dengan pakar disiplin ilmu lain menghasilkan konsep fundamental dalam kerja obat meliputi reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas, dan toksisitas selektif. Konsep tersebut juga diperkuat oleh De Fraser pada tahun 1852 sampai dengan 1921 sebelum Masehi di Skotlandia. Ada juga Jelangeli pada tahun 1852 sampai dengan 1925 di Inggris, dan ada P.R. Leeds pada tahun 1854 sampai dengan 1915 di Jerman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari lambang farmasi, cawan dan ular. Kenapa sih lambang farmasi itu ada cawan dan ada juga ularnya? Apakah ada hubungannya dengan farmasi? Nah, saya akan menjelaskan secara singkat kenapa lambang farmasi itu cawan dan ular. Nah, kita ketahui sendiri, farmasi itu adalah tenaga kesehatan yang berperan dalam hal obat-obatan. Obat memiliki fungsi yang sebenarnya untuk menyembuhkan, tetapi obat juga dapat menjadi racun yang dapat membunuh jika disalahgunakan. Nah, dari situlah kita dapat persamaan antara racun pada ular dan obat, sehingga digunakan gambar ular sebagai lambang farmasi. Nah, pada zaman dahulu, gelas atau mangkuk atau dengan nama lain cup atau bowl itu adalah milik Hygieia, yakni seorang anak dari Aesculapius, dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Dan dia, Hygieia, adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Nah, sedangkan ular dari Epidaurus itu merupakan staf dari Aesculapius yang sering dilambangkan sedang minum dari mangkuk atau gelas tersebut sebagai simbol penyembuhan. Nah, gelas dan ular melambangkan nilai-nilai kefarmasian yang berorientasi pada penemuan senyawa obat baru. Lambang ular digunakan karena memiliki bisa yang dapat menjadi racun maupun obat. Sedangkan gelas menunjukkan bahwa efek yang dihasilkan tersebut bergantung pada dosisnya. Nah, kita ada di poin ketiga, yaitu pendidikan farmasi. Yang pertama, ada diploma atau D3 farmasi. Yang kedua, ada sarjana atau strata 1 farmasi. Yang ketiga, profesi apoteker. Yang keempat, magister atau strata 2. Dan yang kelima, ada program doktoral. Nah, itulah dia teman-teman penjelasan singkat dimulai dari definisi farmasi, sejarah farmasi, arti lambang farmasi, cawan dan ular, dan yang terakhir yaitu pendidikan farmasi. Semoga video ini bisa dijadikan sebagai sarana ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang mungkin masih kurang mengetahui bagaimana pendidikan farmasi dan sejarah farmasi hingga farmasi ada sampai sekarang. Makasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.